Masya Allah. Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk nih? Tafadhal ya, tafadhal. Lagi ngeliatin apa? Masya Allah, ini banyak sekali fenomenanya, kayaknya wanita, mungkin anak-anak perempuan yang pergaulannya bebas banget gitu guys. Terus jadi khawatir nanti saya atau mungkin teman-teman yang memiliki anak-anak wanita, perempuan gitu, mendidiknya seperti apa ya guys, biar kita nggak terlalu mengekang tapi juga bisa berjalan di koridor agama sesuai, apalagi di kota besar saat ini ya. Iya. Kalau kita lihat dalam Sirah An-Nabawiyah, ya di mana ada salah satu pimpinan Bani Tamim, namanya Aqra bin Habis. Nah ini melihat bagaimana tata cara Rasulullah mendidik putra-putrinya, yang diantaranya putri kesayangannya Siti Fatimah ya. Sampai Aqra bin Habis ini dari Bani Tamim bertanya langsung kepada Rasulullah, karena bagaimana Rasulullah memperlakukan putrinya. Jadi Rasulullah SAW pertama belum pernah ketika bertemu tidak menyapa dengan penuh lemah kelembutan dan kasih sayang. Selalu bahasa Nabi ya marhaban, ya banati, ya. Kemudian Rasul peluk, Rasul kecup keningnya, gitu. Nah sehingga Aqra bin Habis ini bertanya, ya Rasulullah, aku punya anak udah 10, tapi baru tumben aku ngelihat engkau memperlakukan anak kamu seperti ini. Ya, mengedepankan kelembutan dengan kata-kata ya bunayya, ya kemudian mengecup, memeluk. Nah Rasulullah pun menjawab, jadi kamu belum pernah memperlakukan anak-anak kamu seperti yang aku lakukan seperti putriku. Belum pernah ya Rasulullah. Bagaimana kamu akan dikasihi? Ya, kamu tidak akan mengasihi kalau enggak dikasihi. Dalam artinya bagaimana kamu akan disayangi kalau kamu tidak menyayangi. Nah dari cerita ini Rasulullah mengajarkan kelembutan. Nah kemudian kejadian juga dialami Rasulullah SAW, ya, timbal baliknya. Ketika Rasulullah SAW lagi sholat, di saat Rasulullah sedang sujud, menuangkan kotoran binatang. Siti Fatimah, karena memang sudah biasa dilembuti, disayang oleh kanjeng Rasulullah SAW, melihat seperti ini, ternyata tidak pakai diperintahkan lagi. Rasulullah sedang sujud, beliau langsung spontanitas melihat ayahandanya begitu, dia bersihkan. Jadi ada timbal balik, sebab akibat. Nah, kemudian apakah Rasulullah hanya mengajarkan kelembutan, Ustaz? Nah, tidak mengajarkan bagaimana kedisiplinan, tegasnya. Nah, jelas bicara kedisiplinan, perihal ketika dirayu oleh Bani Makhzumiyah yang di saat untuk jangan diterapkan hukum karena seorang perempuan yang mencuri. Nah, di situ Rasulullah pun di depan Siti Fatimah mengatakan dengan begitu tegas, wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqatatu yadaha. Demi Allah, kata Rasulullah, sekiranya putriku Fatimah yang mencuri, maka jangan pakai suruh orang lain. Akulah Muhammad, abahnya, yang akan memotong tangannya langsung. Nah, ini perlu pendidikan, Bib ya, kepada putra-putri kita, mobil khusus yang namanya akhwat. Karena kalau bahasa orang bijak, apalagi ibunda atau istri kita atau ibunya ini, al-ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Ibu itu madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Nah, kalau melihat kepada konsep Quran, ternyata beberapa ayat yang kita perhatikan selalu loh di Quran surat Al-Muluk ada wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dalam surat As-Sajdah juga kita temukan ya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ternyata kenapa Allah menyebutkan aku telah jadikan pendengaran, berarti telinga. Nah, ternyata kalau kita kaitkan secara kajian medis untuk pendidikan terhadap anak, bukan hanya pas sudah lahir, masih dalam kandungan, begitu sudah ditiupkan ruh, maka sejak itulah pendidikan orang tua kepada anak. Berarti sejak ibunda mengandung itu harus menjaga tingkah lakunya semuanya. Itu jelas. Dan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, kadang-kadang 4 bulanan, 7 bulanan, itu baca Quran. Sebenarnya yang bagus sebagai subjeknya nih,
si ibu hamil dan juga si bapak kandungnya. Gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan ya undang orang lantas diberikan hadiah amplop. Ya dia mah oke-oke, tapi yang lebih afdol si pelakunya. Jadi yang mau didengarkan ibarat kasetnya masih kosong. Ente mau rekam apa? Dangdutan, lagu rock, lagu pop, atau Quran. Kalau misalkan dari awalnya ya direkam dari semenjak usia 4 bulan, tadarus Quran, tilawah, ya jangan heran kalau besok itu akan mencerminkan cinta juga kepada Al-Quran. Nah, maksudnya gini, dari cerita tadi kanjeng Rasulullah kepada Siti Fatimah, kemudian kita korelasikan dengan bahasa Quran tadi yang dimana Allah selalu menyebutkan ada pendengaran, penglihatan. Nah, dari sejak kapan mulai dididik itu? Dari masih mengandung dalam kandungan. Sejak roh itu ditiupkan di situ ya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, istri, anak, bahkan ke depannya anak cucu, jangan sampai menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak, bahkan tadi sebelum lahir, sejak dalam kandungan sudah tanggung jawab orang tua untuk sebaik-baiknya menjaganya ya. Dalam Al-Quran sendiri dipotret seperti apa ya? Kita ingat Quran surat ke-66, juz ke-28, ayat ke-6. Ya, Allah memberikan warning di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, istri, anak, bahkan ke depannya anak cucu, jangan sampai menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Wa quduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun, di mana ada malaikat-malaikat, giladun syidadun, yang tegas, keras, yang mereka tidak akan pernah membangkang akan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, ini ayat menceritakan, memberikan wanti-wanti kepada kita, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena Nabi pun ya sebelum kepada orang lain, Nabi juga diperintahkan. Nah, sampai begitu tegasnya juga sampai ada Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-59 itu Nabi, buat Nabi, ya ayuhan Nabi. Khususan ini. Khususnya, wahai Nabi, wahai Muhammad, kul li azwajika, sampaikan kepada istri kamu, wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang beriman. Jadi setelah akhlak, setelah adab, yudnina alaihina min jalabibihinna, hendaknya dia menjulurkan pakaiannya ya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain, yang demikian itu akan mudah dikenali dan untuk menghindarkan sesuatu yang sifatnya nggak diinginkan. Ya kan, yang nggak diinginkan gimana? Ya mohon maaf, terjadi pemerkosaan. Ustaz, kan laki-laki ya, tapi kan ada sebab. Yang di mana-mana yang namanya kucing lantas ikan nyamperin, gitu. Apalagi kucing-kucing zaman now kan. Nah hadirin rahimakumullah, emang ikan yang nyamperin. Nah, ini makanya Allah jauh-jauh memberikan wanti-wanti. Itu bagaimana Rasulullah mendidik putri-putrinya seperti itu. Tapi kayak banyak sekarang fenomenanya wanita yang jika keluar rumah pun jauh dari tata cara Islami, mengundang syahwat dan lain sebagainya semacam itu, guys. Iya, itu jadi setelah bicara adab, kemudian bicara Nabi mengajarkan perihal aurat, sampai Allah menyuruh tadi, wahai Nabi, surat An-Nisa Al-Ahzab ayat ke-59. Nah, di sini Habib ya, perlunya kita ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tujuan sholat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan Rasulullah menyuruh perihal anak, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anak kamu buat sholat di saat dia usia 7 tahun.
7 tahun itu belum baligh. Lembal. Nah kemudian Nabi menyuruh wadribuhum, suruh boleh pukul di usia 10 tahun. Lihat Rasulullah cara mengajarkan itu. Jadi di saat sebelum balik dari usia 7 tahun udah suruh biasakan. Ada penanaman nilai-nilai. Penanaman bagaimana kedisiplinan untuk menjaga 5 waktu. Tujuannya apa? Di saat nanti sudah balik, dia udah nggak kaget lagi. Karena udah kebiasa. Udah terbiasa. Nah ini loh yang kadang-kadang bapak ibu zaman sekarang, ya mohon maaf ya, nggak begitu open urusan begini. Sekali lagi ini amanah yang berat sekali ya Ustadz ya. Iya. Ya. Dan ya itu tadi mungkin ada tausiah dari Ustadz untuk apa yang harus disampaikan kepada orang tua ini. Ya, Singkat pesan saja. buat diri saya yang bicara, juga mungkin buat Mas Alka. Apalagi kita sebagai seorang bapak, jangan gelincirkan diri kita menjadi dayus. Ya. Kenapa? Karena itulah kata Nabi, salah satu calon penghuni nerakanya Allah. Masya Allah. Dan itu terjadi bukan di bukan di anak, terjadi di pada suami. Tanggung jawab kita ya, Ya. sebagai Wabil lelaki khusus yang jadi suami, kepala rumah tangga ini ya. Dan juga terhadap istrinya. Oh, iya, baik. Nanti kita akan bahas ya. Insya Allah. Mumilat, berlenggak-lenggok dengan bodinya. Mailat, percis. Apa ya, kayak binatang entok tuh, yang lenggak-lenggok ya. Nah, ya, gitu. Emang sengaja dia bangga dengan bodinya itu. Masya Allah, ya tadi sudah disinggung sedikit dayus tadi. Di segmen penghujung ini mungkin bisa dijelaskan ke para pemirsa lagi. Dayus. Siapa sih Dayus ini yang Nabi jauh-jauh hari memesankan? Salah satu penghuni neraka, Dayus. Siapa? Dayus itu seorang suami yang tidak ada rasa cemburunya ketika istrinya, ketika anak perempuannya, di mana sudah baligh, sudah dewasa, tapi terbuka auratnya. Kemudian dia tidak ada rasa cemburunya, nggak ada rasa upaya untuk memperbaikinya. Ketika istrinya, ketika putra putrinya, wabil khusus putrinya yang sudah dewasa, mohon maaf, bersalaman dengan yang bukan mahram, cuek aja dia. Berpelukan cepaka-cepiki, itulah dayus. Sampai dalam riwayat, sahabat nanya, ya Rasulullah, inna imro'ati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, saya punya istri, tangannya nggak pernah nolak kalau dipegang laki-laki lain. Nabi jawab, ceraiin aja udah. Aku sayang ya Rasulullah. Kalau sayang, didik betul-betul istri kamu. Jangan jadikan diri kamu menjadi dayus. Dan itu akan dimintain pertanggungjawabannya. Sangat. Kita harus punya upaya menasehati istri kita, menasehati putra-putri kita. Nah makanya Nabi mengecam banget itu, kata Rasulullah. Dan ini kondisi zaman sekarang udah benar-benar terrealisasi. Sinfani min ahli nar. 2 kelompok kata Rasulullah, penghuni nerakanya Allah. Lam ara fid dunya, lam arahuma. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Nah di antaranya siapa? Masuk siapa di antaranya? Nisaun. Perempuan lagi kan? Iya, nggak mungkin rijal. Nisaun, kasiatun. Seorang perempuan kasiat yang berpakaian. Ariyat, tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Mumilat, berlenggak-lenggok dengan bodinya. Mailat, percis. Apa ya, kayak binatang entok tuh, yang lenggak-lenggok ya. Nah, ya, gitu. Emang sengaja dia bangga dengan bodinya itu, gitu kan? Nah, kemudian ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Bahkan dia punya kepala, rambutnya percis kayak punduk onta. Yang seperti ini kata Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah bisa masuk surga. Ya, wala yajidna rihaha, nggak akan bisa mencium bau wanginya. Fa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau wanginya surga, jarak perjalanan sebulan sudah bisa Allah berikan kepada calon penghuni surganya Allah. Masya Allah. Akbar. Berpakaian tapi telanjang. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun.
wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wahai para perempuan, julurkanlah kerudung kamu sampai melewati dada kamu. Berpakaian tapi telanjang. Mohon maaf, kadang-kadang kita lihat rambut ketutup, kupingnya ngablak. Rambut ketutup, kuping ketutup, lehernya. Rambut ketutup, kuping ketutup, leher ketutup, dadanya berbentuk. Ya. Nah, ini konsep Quran begitu ngajarkan. Makanya kata Nabi, 2 penghuni neraka diantaranya perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dan benar-benar terjadi saat ini ya. Ya itulah kondisi zaman now. Makanya jauh-jauh hari Nabi telah mewanti-wanti. Makanya Allah menawarkan ada 4. 1, bisa jadi anak kamu itu menjadi musuh. At-Taghabun ayat ke-14. Kedua, At-Taghabun ayat 15, anak bisa menjadi fitnah. Tetap akidahnya Islam, tapi gaya hidupnya. Yang ketiga, Allah memberikan gambaran surat Al-Kahfi ayat ke-46. Anak tetap beragama Islam. Tidak menjadi fitnah, tapi sekedar zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya, tidak narkoba dia, tidak pindah akidah dia. Sukses, S1 selesai, S2, S3, tapi kecenderungannya hanya duniawi saja. Ma, Pa, Mama, Papa boleh ya ke luar negeri, tapi syarat ya, jangan ke Mekah dan ke Madinah. Silakan Mama mau kemana, anak siapkan. Rumah mampu, di mana tempat punya, kendaraan. Tapi mohon maaf, hati nggak ada kecenderungan untuk ibadah. Bahagia, nggak maksimal, dunia doang toh. Nah yang Allah ajarkan pengennya, ya Allah mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan seperti yang Allah harapkan yang keempat nih. Mana? Al-Furqan ayat ke-74. Baik. Yang sering kita minta pada Allah dalam doanya, Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Nah ini yang sekalipun nanti kita sudah ribuan tahun, ratusan tahun kita sudah meninggal dunia, tapi mereka hidup, anak cucu kita menjadi investasi dunia akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Zuriyah kita itu perlu kita jaga dari pendidikan kita saat ini. Sangat. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua akan ada pada anaknya. Nah ini makanya Allah mengajarkan, jadikan anak cucu kamu, ingat loh, bukan anak doang. Makanya kalau minta pada Allah biar betul-betul detail. Anak cucu, jangan anak doang. Karena ntar anak kita besar dia juga punya anak. Cucu kita besar punya anak lagi. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah ini pemirsa, ya caranya jelas, perbanyak doa As-Saffat ayat ke-100, Rabbi habli minas sholihin, gitu ya. Kemudian perbanyak Quran surat Al-Furqan ayat 74, doanya itu Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, wabil khusus buat kita-kita yang sudah masuk usia 40 tahun ke atas, ya nitip pesan jangan sampai enggak kita baca tuh. Surat ke-46, juz ke-26, ayat ke-15 yang berawal Rabbi auzi'ni an askura sampai akhir ayatnya. Ya, itu kalau sudah 40 tahun boleh dikatakan hampir wajib itu baca doa itu. Masya Allah. Beli beras bagi mertua, ke rumah hanya pakai sepatu. Bahagia hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh. Masya Allah, qurrata a'yun sebenarnya, qurrata a'yun ini kayak ya. Syukran jazilan, syukran jazilan. Tafadhal kita lanjutkan. Ya. Metro TV, knowledge to elevate. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.